Al-masyaqqatu tajlibut taisir gitu ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, konsep al-masyaqqatu tajlibut taisir ini itu boleh dibilang ya, boleh dibilang salah satu dari kelanjutan bahwa agama itu tidak sulit, ya, tidak sulit. Dan nanti akan ada banyak perdebatan, ya, akan ada banyak perdebatan apakah masyakoh atau umpamanya masafah. Nah, contoh umpamanya ketika kita sedang melakukan perjalanan, ya, kita melakukan perjalanan. Nah, itu kan boleh tayamum kalau durasi waktunya lebih dari 85 atau 88 km durasi jaraknya. Nah, sekarang muncul bagaimana kalau umpamanya jaraknya sih Jogja Jakarta itu kan 600 km. Tapi nggak capek karena pakai pesawat. Ya. Sementara di sisi lain, umpamanya kalau kita mau jalan dari Bogor, ya, kalau mau jalan dari Bogor ke Jakarta umpamanya, itu ketika pas kondisi macet itu bisa berjam-jam, bisa zuhur asar lewat, ya. Nah, karena itu kemudian muncul yang dilihat itu masafah atau masyakoh gitu. Nah, madhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i, beliau berpendapat itu bukan substansinya adalah masyakoh, bukan masafah. Ya, jadi kalau umpamanya kita dari Jakarta ke Jogja naik pesawat, itu kalau umpamanya dari sisi masafah kan boleh untuk tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa. Tapi kata mazhab Syafi'i, ya kalau umpamanya tidak lelah, tidak capek, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih bagus, gitu. Kalau umpamanya perjalanan jauh tapi tidak capek, maka azimah sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat itu lebih utama daripada jamak dan qashar, gitu. Nah, ini diskusi-diskusi seperti ini itu buah dari tadi, ya, al masaqatu tajribut taisi, ya. Dan tadi Bapak juga lihat, ya, yang ditampilkan. Nah, ini nggak tahu bacanya al-musyaqqah apa al-masyaqqah? Al-masyaqqah, ya. Al-masyaqqah tajribut taisi. Iya, al-masyaqqah tajribut taisi. Jadi bukan al-musyaqqah, ya. Nah, karena memang sesuai dengan prinsip Islam. Tadi disebut inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya ketika bicara agama itu mudah, jangan sampai dimudah-mudahkan. Ya, dalam Quran kan disebut fattaqullaha mastata'tum. Karena prinsip agama itu mudah, maka bertakwalah semaksimal yang mampu. Tapi jangan semau-maunya. Gitu, ya. Nah, ini ada ayat-ayat, ya, tadi juga disebutkan penjelasan hadis-hadisnya. Nah, ini yang terkait dengan masalah al-masyaqqatu tajribut taisir. Nah, ini itu nanti akan al-masyaqqatu tajribut taisir itu nanti agak beririsan dengan qawaid ad-daruratu tubihul mahzurat, gitu, ya. Nanti bahwa kondisi darurat itu bahkan boleh untuk melakukan hal-hal yang terlarang karena jangan sampai orang itu memeluk Islam tapi kemudian ngerasa Islam ini kok
nyusahkan gitu ya. Jangan sampai orang muslim berpikir begitu. Oh, jadi orang muslim itu nyusahkan. Ini ajaran Islam itu nyusahkan sekali. Nah, itu jangan sampai. Gitu ya. Atau umpamanya orang yang melihat oh, ajaran Islam itu memberatkan. Padahal prinsipnya Islam adalah agama fitrah. Nah, karena Islam adalah agama fitrah, maka Islam sesuai dengan berbagai macam dimensi kemanusiaan, gitu ya. Nah, jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Kesulitan itu akan menarik kepada kemudahan, gitu ya. Jadi tidak ada yang ini kan yang dipesankan oleh Nabi juga ketika Muaz bin Jabal mau berangkat menjadi duta Nabi Muhammad, ya, menjadi dubes di Yaman. Beliau berkata, "Ausini ya Rasulullah, tolong saya berikan bekal wahai Rasul." Wasiat. Kata Rasul apa? Yasiru wala tuassiru. Mudahkan, jangan susahkan. Ya. Rangkul basyiru wala tunafir. Berikan hal-hal yang menarik, yang membahagiakan, jangan menakut-nakuti. Ini di zaman sekarang kayaknya orang lebih banyak ajaran agama yang disampaikan itu menakut-nakuti, ya, kurang menjelaskan rahmat Rahman Allah, Rahman Rahim Allah, dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebagai tambahan Bapak, dari maaf, Bapak. saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalkan ada seorang ibu memiliki anak yang berusia 2 tahun, kemudian kan biasanya kalau anak masih kecil itu Pak kan suka kadang nangis, pengennya sama ibunya, sedangkan itu sudah masuk waktu sholat dan itu nggak mau dipegang sama siapapun kecuali ibunya. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana kalau sholatnya Pak, kan kita sering lihat ada orang yang sholat sambil gendong anak, itu bagaimana Pak hukumnya? Ya, sholat gendong anak itu memang dulu pernah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika beliau sholat, cucunya Sayyidina Hasan Husain itu gelendotin, naik ke punggung Nabi dan lain sebagainya. Secara prinsip boleh, ya. Nah, tentu dengan catatan anaknya dipastikan suci, tidak pakai pampers, gitu ya. Kalau anak pakai pampers kan dia bawa najis. Kalau dia najis, ya umpamanya nempel ke sholat kita di pangku, digendong, nah, gitu berarti sama dengan menggendong barang yang ada najisnya, itu yang nggak boleh, gitu ya. Yang kedua, tetap bisa fokus menjalankan ibadah, itu boleh. Tapi kalau kemudian mengerjakan sholat itu direcokin oleh anak itu, kita nggak fokus, ya lebih baik satu-satu, gitu ya. Lebih baik satu-satu. Anaknya apakah diberi makan apa dititipkan ke bapaknya, kalau ada apa ke kakaknya, biar main dulu sebentar, gitu kan. Nah itu jangan juga kemudian sayang anak kemudian ibadah mahdoh kepada Allah tidak ditunaikan haknya. Itu tidak boleh juga, karena kata Rasulullah apa? Wallahu ahaqqu bihaqqi. Jadi Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan haknya. Ya, boleh, tapi jangan kemudian seolah-olah main-main, sehingga akibatnya rukun-rukun sholat, regulasi di sholat kemudian dilanggar. Itu nggak boleh. Ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad memang dulu tadi, dan memang di zaman Arab itu bapak-bapak itu nggak boleh megang anak, itu tabu, itu hina. Kalau bapak megang anak itu hina dulu di zaman jahiliyah. Tapi ketika ngelihat Rasul begitu, bahkan dulu ada Muawiyah bin Abi Sofyan itu ketika beliau jadi khalifah,
itu ada sahabat yang lain datang. Nah, ketika ketemu Muawiyah sedang apa? Sedang main kuda-kudaan sama anaknya. Main kuda-kudaan, dia duduk merangkak gitu, dinaikin punggungnya. Nah, itu mau gini, kata Rasul apa? Man la yurham, man lam yarham, la yurham. Orang yang tidak penuh kasih sayang tidak akan disayang. Gitu ya. Jadi boleh, secara prinsip boleh dengan tetap memperhatikan banyak hal. Nah, kalau umpamanya kita ragu, mendingan jangan tadi satu-satu. Gitu ya Mbak Syifa ya. Jadi apakah dikasih makan dulu, kita fokus sholat, atau umpamanya ketika betul-betul berbahaya nggak ada yang lain, kan bisa di kamar gitu bareng-bareng, dia main, kita sholat, kan bisa. Ya, kalaupun betul-betul nggak mau, ya pastilah ada maunya. Apa ditidurkan dulu, itu boleh. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Syifa. Kalau tidak ada bisa dicukupkan. Ini apa-apa, kita mata kuliah qawaid ini santai saja, nggak apa-apa. Bentar lagi ujian ya? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Pada siap belum? Udah pada siap belum ujian? Kapan waktu ujiannya? Tanggal 27, Bapak. Mulai UAS. Lama juga ya, Desember ya. Nah, jangan lupa ya, makalah sama PowerPoint-nya ya, diberes-beresin ya. Nanti sebelum UAS, dikumpul ke ketua semuanya, nanti baru dikirim ke Bapak untuk dilihat. Karena kalau yang sekarang-sekarang itu keperluan untuk presentasi saja, Bapak lihat. Nanti bisa disempurnakan makalah sama PowerPoint-nya, dan nanti dikumpulkan lagi supaya tidak ada yang tercecer, tidak ada yang bolong gitu ya. Begitu ya. Kalau cukup bisa ditutup tadi sama pemakalah, disilahkan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak tambahan materinya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Pak. Ya,